sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Istaidu Yaman. Kita akan absen ya. Pertama Ahmad Al-Fatah Al-Ansori, Asia bi Husnil Aulia, Hadir. Aulia Suci Cahyani, Hadir. Dini Azara Muna, Oke, di sini Bapak akan mengajarkan materi tentang hutan bakau si hijau pelindung pantai. Oke, di sini kan Bapak sudah membagi kelompok ya. Bapak akan memberikan materi untuk setiap kelompok. Jadi nanti untuk tiap kelompok atau orangnya lebih tepatnya perwakilan untuk membaca ya, membaca keras. Sudah dapat semua setiap kelompok? Nah, di sini ya, untuk sebelah kanan Bapak itu kelompok 1, yang di tengah sini kelompok 2, dan ini kelompok 3, lalu selanjutnya itu kelompok 4. Ya, di sini kan untuk pembagian kelompok kita sudah ya. Selanjutnya itu Bapak mau bertanya. Siapa di sini yang sebelumnya pernah ke pantai? Ada yang pernah ke pantai? Ya. Siapa namanya? Siapa? Ya. Waktu jalan ke pantai, apa yang pernah kamu lihat di sana? Laut. Oke, selanjutnya pasir pantai. Siapa lagi? Waktu kamu jalan ke pantai, apa saja yang pernah kamu lihat di sana? Lihat apa? Lihat kerang, ya. Selanjutnya lihat pemandangan. Oke. Di pantai banyak flora dan fauna yang mungkin banyak kita tidak tahu ya. Di sisi lain, selain ada laut, kerang, ikan, pohon kelapa, dan juga pasir pantai, di pantai juga terdapat namanya pohon mangrove. Nah, untuk materi kita, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon mangrove. Di mana tujuan kita untuk pelajaran ini, yang pertama itu untuk memahami informasi tentang konsep manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang kedua itu untuk mengajarkan sikap, tanggung jawab, dan peran manusia dalam menjaga serta manfaat tumbuhan dengan baik. Untuk yang perwakilan kelompok bisa membaca
Dari kelompok 1 tolong dibaca teks yang Bapak berikan tadi. Ya, di sini kan seperti yang dijelaskan oleh teman yang tadi ya. Hutan bakau atau mangrove adalah ekosistem pesisir unik yang tumbuh di area pasang surut air laut, berperan sebagai saluran hijau. Hutan ini berfungsi sebagai vital, sebagai benteng alami penahan abrasi, peredam gelombang, menyerap karbon, serta tempat berlindung bagi berbagai biota laut. Pohon bakau ini dapat hidup di dekat air asin dan daerah yang terkena pasang surut air laut. Di sini seperti yang dijelaskan oleh teman tadi ya, hutan bakau ini memang dia biasa disebut dengan sebutan mangrove, di mana mangrove ini ialah sekumpulan pepohonan yang tumbuh di wilayah rawa, payau atau pasir pantai. Wilayah ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki substrat berlumpur yang kaya akan bahan organik. Selanjutnya, untuk bagian mengapa disebut pelindung pantai untuk kelompok 3, perwakilannya silahkan dibaca. Inilah mengapa pohon mangrove itu disebut pohon atau disebut pelindung pantai. Pohon mangrove ini, seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, ia berfungsi sebagai penahan abrasi, di mana akar bakau mencengkram kuat dan menahan tanah di garis pantai agar tidak terkikis oleh hantaman air laut. Yang kedua, sebagai peredam gelombang, di mana kerapatan akar dan batang pohon mampu menyerap energi dari ombak besar, badai, bahkan tsunami. Yang ketiga ialah sebagai penyaring alami, di mana akar napasnya efektif menyaring dan menguraikan limbah organik yang terbawa ke laut sehingga kualitas pesisir tetap terjaga. Lalu untuk yang selanjutnya itu akan dibaca oleh kelompok 4. Untuk keluarga kelompok 4 silakan dibaca. Fungsi dan manfaat hutan ekologis atau lingkungan menjadi habitat. Seperti penjelasan temannya tadi ya, di sini fungsi dan manfaat utama pohon bakau itu sebenarnya sangat banyak, tetapi ini hanya rangkuman singkat, di mana ekologis lingkungan menjadi habitat tempat mencari makan dan tempat penghijauan berkembang biak bagi ikan, kepiting, burung, dan satwa pesisir lainnya. Mitigasi bencana menjadi dinding pertahanan hidup yang melindungi pemukiman warga dari bahaya banjir rob dan angin kencang. Ekonomis dan wisata potensial sebagai lokasi ekonomis serta daun dan buahnya dapat dimanfaatkan masyarakat lokal untuk produk olahan. Oke, kita secara garis besarnya sudah tahu ya apa itu pohon mangrove. Di sini juga terdapat yaitu ciri-ciri. Di mana ciri-ciri hutan bakau atau mangrove ini? Yang pertama itu biasanya dia tumbuh di tepi pantai. Yang kedua, di tepi pantai itu biasanya tanahnya itu berlumpur. Nah, pohon mangrove ini biasanya tumbuh di lingkungan seperti itu. Yang ketiga itu airnya payau, di mana campuran air laut dan air tawar. Yang keempat itu memiliki akar yang kuat dan unik. Yang kelima itu dipengaruhi pasang surut air laut. Selanjutnya itu ancaman hutan bakau. Hutan bakau bisa rusak karena yang pertama biasanya oleh penebang liar. Yang kedua sampah di laut. Yang ketiga pencemaran. Yang keempat adalah pembangunan di tepi pantai. Cara menjaga hutan bakau, yang pertama biasanya kita melakukan yang namanya tidak membuang sampah sembarangan, baik itu di sungai, di laut, atau di tempat lain sebagainya. Kita membuang sampah itu wajib di kotak sampah. Ya. Yang kedua itu menanam pohon bakau. Yang ketiga itu menjaga kebersihan pantai, dan yang keempat tidak merusak tanaman bakau. Hutan bakau ini sangat penting untuk menjaga pantai dan menjadi rumah bagi banyak hewan. Jadi kita itu harus menjaga
dan melestarikannya agar alam tetap sehat. Iya. Semuanya dapat lebih memahami dan tahu bagaimana pohon mangrove ini. Bapak di sini ada materi video yang Bapak sematkan ya. Semuanya silakan disimak. Teman-teman, pernah nggak kamu pergi ke pantai, ada pasir, ombak datang dan pergi? Nah, ini yang seperti dijelaskan oleh teman-teman tadi ya. Coba kita Ada laut itu terdiri dari air laut, kerang, pasir, batuan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini itu adalah pohon mangrove jaga pantai yang hebat, ya. yaitu pohon mangrove. Mulia anak, yuk belajar seru tentang dunia di sekitar kita. Oke, di sini tadi kita sudah lihat ya pembahasan tentang pohon mangrove. Selanjutnya sini Bapak ingin bertanya, pohon mangrove itu seperti yang kalian baca tadi dan kalian pahami itu manfaatnya apa saja? Untuk yang kelompok 1 ada yang bisa jawab? Apa? Iya, benar. Mangrove tadi berfungsi sebagai untuk memperlambat ombak ya. Nah, mangrove berfungsi sebagai penjaga di lautan. Karena pembahasan kita sudah cukup dalam, di sini untuk yang kelompok di situ kan ada pertanyaan ya. Masing-masing dijawab ya. Untuk kelompok 1 itu pertanyaan nomor 1, kelompok 2 itu pertanyaan nomor 2, kelompok 3 itu pertanyaan nomor 3, dan kelompok 4 itu pertanyaan nomor 4. Silakan dijawab ya. Oke, semuanya bagaimana? Apa sudah menjawab? Nah, untuk keluarga kelompoknya silakan dikumpul ya. Nah, di sini Bapak Bahap semuanya sudah mengetahui ya apa itu pohon mangrove dan apa manfaatnya, fungsinya. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit lagi itu tentang tanggung jawab dan peran manusia dalam menjaga hutan bakau. Jika yang harus dimiliki, yang pertama itu adalah peduli terhadap lingkungan, di mana menjaga seperti kita menjaga kebersihan pantai, laut, atau apapun. Misalkan kita di sini tidak punya pantai laut kan, kita di sini bisa menjaga lingkungan sekitar seperti lingkungan sekolah, di rumah, dan tempat lainnya ya. Di sini bisa disimpulkan, hutan bakau harus dijaga bersama dengan sikap peduli, tanggung jawab, dan tindakan nyata agar manusia dapat membantu melestarikan hutan bakau untuk tetap bermanfaat bagi kehidupan. Hal-hal yang paling menyenangkan dari pembelajaran ini ialah mengenal berbagai tumbuhan dan hewan yang hidup di pantai. Yang kedua, belajar tentang cara alam melindungi pantai dari ombak. Yang ketiga, bisa mengetahui manfaat hutan bakau bagi manusia dan lingkungan. Yang keempat, dapat melakukan kegiatan seru seperti menanam bakau dan membersihkan pantai. Yang kelima, menambahkan rasa cinta terhadap alam dan lingkungan. Oke, sekian materi dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa.